kami hormati, hari ini akan ada isian atau pembahasan dari calon guru penggerak tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Diana Kurniasari Khairul SHIMPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ketua Gugus 5 atas waktu yang diberikan, dan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan untuk mendengarkan isian dari saya, dan mohon maaf apabila tersita waktunya untuk mendengarkan isian dari saya. Semoga nantinya bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga bermanfaat apabila nanti insya Allah diterapkan di lembaga Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya sambil duduk ya Bapak Ibu untuk lebih jelas melihat melihat laptop saya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah pengimbasan sebagai salah satu tugas saya di aksi nyata di LMS saya, bahwa apa yang sudah saya laksanakan ini terkait dengan budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah ini harus diimbaskan kepada rekan-rekan komunitas. Jadi seperti hari ini, jadi di gugus kemarin saya izin kepada Ibu Ketua Gugus untuk kiranya saya diberi waktu untuk mengisi terkait dengan penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di TK Candrabuana. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang budaya itu apa toh? Apakah ada yang preso budaya itu menopo arti budaya? Kalau kita bicara tentang budaya Indonesia berarti sesuatu yang sudah mengakar, sesuatu yang sudah ada. Kalau dikaitkan dengan budaya positif, nanti di sini ini tentang budaya positif, yaitu sesuatu yang sudah mengakar, sesuatu yang sudah dilaksanakan. Jadi dilaksanakan di lembaga Bapak Ibu semuanya yang bersifat positif. Positif itu baik apa buruk kira-kira? Iya, sesuatu yang baik yang sudah dilaksanakan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menerapkan budaya positif itu adalah merubah mindset atau atur pola pikir. Di sini saya mengawalinya dengan kata-kata, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Artinya perubahan yang ada itu perlahan, sedikit demi sedikit, dan bukan berarti bisa jadi belum bisa menjadi budaya yang memang sesuai kesadaran gitu. Jadi hanya merubah sikap saja, perilaku saja. Ini perlahan-lahan. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita atau merubah pola pikir kita. Bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat anak-anak, bagaimana kita melihat lingkungan kita. Lalu merubah paradigma. Paradigma itu pola pikir. Jadi ketika kita mau menerapkan budaya positif, yang kita rubah adalah paradigma atau pola pikir kita. Nah, sekarang saya turunkan sedaya sini Pak. Nah, perubahan paradigma ini yang perlu kita lakukan. Kalau di guru penggerak itu memang kita ini para guru ini disuruh untuk yuk berubah dan lakukan gerakan yang mengajak teman-teman untuk berubah seperti saya lakukan hari ini. Walaupun mungkin saya secara pribadi belum 100% paradigma saya ini berubah, tapi saya memberanikan diri di sini berdiri. Ketika gerakan itu dilakukan oleh banyak orang, insya Allah akan merupakan seperti air bah, itu merubah sesuatu dengan cepat. Nah, ini kegiatan kepalan tangan.
Bunda, bila panjenengan ini katakanlah di tangan kita ini ada tulisan secari kertas, ada benda sesuatu yang sangat berharga di kertas itu. Katakanlah apa yang paling berharga di dalamnya? Anak katakanlah, atau mungkin cincin di dalam. Ini di sini ada tulisan benda yang paling berharga. Lalu di salah genggam, digenggam, ini digenggam, ya. Lalu mengapa kita mencoba mempertahankan ini punya saya, ini hak saya. Lalu ada teman yang ingin merebut atau meminta, kira-kira Bunda tetap genggam gini atau diberikan? Ini benda berharga loh. Kira-kira dari sini, ini mau digugem terus apa dibuka diberikan? Kelompok sini digenggam, oke. Kelompok tengah dilepas, dilepas. Kelompok sini digenggam apa dilepas? Ragu-ragu, abstrak saya dan jawab. Terus timbangannya kelaru. Oke, kira-kira yang benar digenggam ini seperti apa ya? Perumpamaan. Bila seperti tadi perubahan paradigma berpikir tadi. Di dalam pikiran kita, sekolahku ini wis sekolah terbaik, wis pokok iki yo wis apik sekolahku selama ini yo wis mlaku seperti ini, yo jalan. Muridnya yo banyak, pendaftarnya yo banyak, wali murid senang. Tiba-tiba ada yang datang unyu-unyu, ada perubahan. Seperti kita katanya Bu Tri tadi akan ada sosialisasi kurikulum prototype, ada perubahan. Lalu kalau kita menggenggam, kita genggam, ini sudah berharga, ini sekolahku udah ada. Kalau kita tetap menggenggam, artinya paradigma, pola pikir kita nggak berubah. Yo wes, ini tok nggak bisa berubah. Emoh aku berubah, emoh tak kekne, emoh aku membuka diri tidak mau. Maka kita puas dengan apa yang sudah kita miliki, ini udah berharga bagi saya. Itu kalau kita menggenggam. Tapi kalau kita membuka, ini namanya paradigma, pola pikir kita buka. Oke lah, memang ada perubahan. Kurikulumnya yang kemarin 13, lalu kurikulum prototipe Merdeka Belajar belum terlalu ada perubahan. Terus ada perubahan. Ini berarti tangan kita buka. Kira-kira tetap berpikiran bahwa kita akan menutup, menggenggam tangan kita atau membuka diri. Nah, inilah yang dinamakan perubahan paradigma. Jadi bagaimana paradigma kita itu mau merubah, mindset berpikir kita itu mau merubah, tidak bekengkan diri gitu ya. Wah, ini udah benar gitu ya kata-kata. Kalau ada perubahan, kalau memang ada sesuatu yang memang mau dirubah, inilah yang mau, inilah yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan. Guru-guru berubah paradigmanya, pola pikirnya rubah, ayo rubah gitu ya. Seperti inilah. Jadi kita mau berubah tidak, itu yang dimaui di sini yang dikatakan oleh perubahan atau paradigma berpikir. Bagus, lanjut. Nah, ini untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Artinya apa? Lingkungan yang positif itu dimulai dari mana? Kira-kira, iya, dari keluarga. Kalau di sekolah itu dimulai dari mana? Dari lembaga, dari manajemen, dari terutama teladan guru-gurunya. Jadi yang utama, yang pertama adalah menyediakan lingkungan yang positif. Kita ingin anak-anak kita rukun gitu, tapi gurunya bertengkar saja. Lalu anaknya melihat, kira-kira itu lingkungan yang positif tidak untuk anak didik kita. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kalau ingin sekolahnya ini budayanya budaya positif, maka yang dilakukan adalah menyediakan lingkungan yang positif. Kalau ingin anak-anaknya bicaranya tidak kenceng atau tidak manen-maneni, berarti guru-gurunya memberi contoh dulu bagaimana cara bicara, mengungkapkan sesuatu dengan baik.
Inilah lingkungannya aman dan nyaman agar murid-muridnya mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Inilah kita selalu diarahkan untuk ayo tanggung jawab. Jadi di sini tentunya sekolah dulu kalau ingin di anak-anak didiknya, lembaganya itu menerapkan budaya positif, maka inilah yang harus disediakan, lingkungan yang aman, nyaman, positif. Lalu menyediakan ruang-ruang khusus atau ruang seluas-luasnya pada anak-anak supaya anak-anak itu juga kreatif mencipta, merdeka. Tidak artinya di dalam sekolah itu anak-anak tidak menekan dan tertekan di sini. Jadi mereka bebas untuk berpikir, tapi tetap harus mandiri dan bertanggung jawab. Jadi artinya merdeka belajar itu menurut KHD menghamba pada anak itu bukan berarti wes anak-anak itu ruang nih, wes penting anak-anak wes biar merdeka kan ya sebuah ya Bu. Tidak. Jadi merdeka yang bertanggung jawab. Anak akan tahu, anak-anak diajari konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Kamu dibebaskan, kamu tapi diberi tanggung jawab. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Anak-anak itu harus benar-benar ditekankan. Nah ini terkait dengan budaya positif, ini dikaitkan dengan kontrol. Jadi bagaimana guru melakukan kontrol kepada anaknya. Jadi di sini ini kontrol itu bagaimana kita mengawasi ya. Jadi bagaimana pelaksanaannya itu diterapkan anak-anak. Lalu paparan dari Dr. William Glasser dan dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi lanjut saja sih. Nah ini biasanya kalau kita ini jujur saja saya sendiri juga begitu. Sebelum belajar ini kita dalam konsep berpikir kita, guru itu berhak 100% mengontrol anak. Jadi ilusi guru mengontrol anak. Jadi hak guru penuh untuk memberitahu anak. Terus katakanlah kamu salah gitu. Jadi bagaimana ilusi selama ini kita berilusi bahwa kalau guru itu 100% mengontrol anak, lah salah ya salah, ayo diberitahu salah. Maka itu adalah yang benar gitu. Yang benar kita lakukan supaya budaya positif itu memang benar-benar bisa mencapai endingnya, yaitu keberhasilan. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi guru ini pengen ini tak terapnya ini mesti apik di anak-anak. Tanpa kita menanyakan kepada anak-anak, apakah anak-anak menurut anak-anak ini bagus apa tidak? Tapi menurut guru penting apik kan? Ini menurutku positif loh di anak-anak. Mbok cara memberitahu piye, sing penting ki positif mesti manfaat untuk anak-anak. Jadi guru dengan segala otoritasnya itu, dengan segala kuasanya itu bisa mengatakan opo karepku, kuwi mesti apik positif gitu. Itu. Jadi ini adalah miskonsepsi tentang kontrol. Yang mungkin saya juga seperti itu, sering berpikir seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi selama ini kalau ada anak salah, lah kamu salah itu, salah. Atau membuat anak-anak, loh nak sama ini nyapu tuh kok nakal nih. Apa orang kasihan sama ibu, itu merasa bersalah. Anak-anak akan merasa bersalah. Ya Allah, aku membuat ibu sedih gitu ya di sini itu. Maka karakter anak itu akan dibentuk, akan baik dengan cara seperti itu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi untuk memaksa. Jadi kita berhak memaksa anak-anak harus begini, harus begini. Nah, nanti selanjutnya akan ada beberapa teori yang akan semoga ini bisa merubah paradigma kita bahwa ini semua perlu dirubah. Jadi paradigma pola berpikir kita yang lama itu perlu dirubah. Monggo Saudara Yosi lanjut. Dan ini Saudara Yosi malah double. Sebelumnya. Nah ini. Jadi stimulus
respon lawan teori kontrol. Ini semoga bisa merubah pemikiran kita. Bagaimana kita di posisi mana saat ini, gitu ya. Pola berpikir kita di sisi mana? Apakah di stimulus respon atau sudah ke teori kontrol? Tadi yang memang diharuskan untuk merubah pola pikir atau paradigma ini, seharusnya seorang guru berpikir ke arah stimulus respon. Kita awalnya berpikir kebutuhan kita sama. Jadi kalau anak-anak itu, aku butuhnya anak-anak menang, sama dia butuh menang. Itu. Jadi apa mau guru? Anak ya butuh melakukan. Itu namanya kebutuhannya sama. Tanpa bertanya, kamu butuh apa sih nak? Kamu butuh bermain atau apa, itu guru tidak mau tahu. Pokok kebutuhannya sama. Harus pintar semuanya. Lalu kebutuhan kita berbeda. Kalau sudah masuk ke stimulus respon, maka guru akan berpikir semua anak itu kebutuhannya berbeda. Tidak berarti anak itu bisa duduk manis, pintar. Bisa berarti dia mungkin tipe kinestetik, dia butuh bermain, butuh gerak, maka dia membutuhkan ruang untuk bergerak. Itu kalau kita sudah masuk di stimulus respon. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Nah, orang itu terus pokok kudu podo karena pemikirannya guru. Kalau kita di kelas, anak-anak itu kudu podo karena pemikiran guru. Kalau kita menerangkan tentang katakanlah truk gitu ya, anak-anak berpendapat truk itu rodanya 6, rodanya 8. Salah, truk itu rodanya 4. Loh, aku lihat 8 loh Ustazah, Bu Guru. Enggak, 4. Padahal anak-anak yang dilihat kan truk gandeng. Bisa jadi itu. Tapi guru yang memang di posisi stimulus respon tidak mau tahu. Penting terki yo papat orang lebih beda karena pendapat saya harus sama gitu ya. Lalu selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Jadi anak ketika diterangi gurunya bergerak, sama ini apa kok panggah ubah, kok menang. Padahal ketika bergerak itu dia mungkin jenuh dengan yang diterangkan guru. Gurunya kok ceramah terus sampai setengah jam. Padahal aku kan pengen belajar gitu ya. Lalu semua perilaku mempunyai tujuan. Inilah yang harus kita buka. Jadi mungkin ibu kepala sekolah gitu ya, kita harus mengatasi guru-guru kita. Ini salah satunya yang harus kita ke stimulus respon ketika mungkin anak-anak, kalau guru ketika anak-anak melakukan kesalahan. Kita harus bertanya dulu, apa sih tujuanmu, kenapa seperti itu? Mungkin anak-anak bertengkar, kenapa kamu memukul? Itu perlu ditanya. Lalu yang kedua, semua perilaku mungkin ke gurunya marah-marah gitu. Mungkin kita perlu bertanya ya. Ini yang mungkin kita kadang-kala melihat sesuatu itu yang kita mau menuju ke stimulus respon ini yang gitu ya. Jadi tapi inilah paradigma berpikir yang harus kita rubah. Lalu memaksa ada ketika bujukan gagal, pemaksaan ketika anak kita mungkin rewel gitu ya, bertengkar sama temannya. Kita bujuk, terus gagal, terus dipaksa, ayo, wes panggah rewel, masuk gitu. Kita suatu saat mungkin seperti itu. Ini kita berarti masih di stimulus respon. Tapi ketika kita di stimulus, kita di teori kontrol, kebalikannya ya Bunda. Jadi ketika kita di stimulus respon, kolaborasi dan konsepsi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika anak rewel, kamu maunya apa? Kenapa kamu rewel? Jadi bahasa-bahasanya itu tidak kita membujuk anak-anak, ayo toh masuk, ayo. Tapi anak diberi kamu maunya apa? Itu ketika kita di stimulus respon. Ini memang bukan sesuatu yang mudah, karena merubah mindset berpikir itu merupakan hal yang memang tidak mudah kepada kita yang mungkin sudah terlanjur begitu puluhan tahun dengan yang sudah kita yakini. Maka di sini saya kita belajar, saya sendiri juga masih sangat belajar Bunda. Inilah bahwa sebenarnya stimulus respon ini perlu dimiliki guru-guru dalam mengatasi anak didiknya. Lalu model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang gitu ya.
Biasanya kalau kita anak-anak pulang-pulangan, sing iso jawab pulang dulu, itu menang kalah. Maka ketika itu bayangkan anak yang tidak bisa menjawab, temannya satu persatu pulang, lalu dia sendirian. Aku ini berarti nggak bisa ya. Aku ini kalah, gitu. Itu perlu kita pikirkan. Jadi pola kita ketika itu zaman dulu memang suatu yang biasa, tapi sekarang coba kita pikirkan, ketika kita melakukan sesuatu, apakah ini ada mental anak yang tersakiti, merasa rendah diri, itu perlu kita pikirkan. Atau ketika anak kita ikut lomba, kalau di stimulus respon, anak ini menang, dia ikut lomba, kita ajari secara maksimal, lalu dia tidak menang, tapi dia tetap menang, kamu sudah berusaha. Motivasi itu penting, tidak kita merasa bahwa anak itu nggak mampu, lalu kita mungkin mengatakan hal yang membuat anak-anak menjadi tersakiti atau rendah diri gitu. Jadi ketika guru berpikir tentang stimulus respon, maka yang ada di dalam pikirannya, anakku hebat, anakku pintar, anakku hebat, anakku pintar, hebat gitu. Jadi kita tetap berpikir bahwa anak kita itu memiliki karakteristik yang bermacam dan tetap luar biasa dengan keunikannya. Nah, selanjutnya, ini pertanyaan yang mungkin perlu dijawab. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Setelah kita tadi mempelajari tentang teori kontrol dan stimulus respon, Bu Aja kira-kira pripun membuat murid disiplin itu? Tadi ada pilihan dengan pemaksaan, dengan bujukan, dengan tadi ketika kita di teori kontrol tadi ada peraturan. Mungkin kalau menurut Bu Aja gimana Bu Aja kalau membuat murid disiplin itu? Diawali dengan teladan gurunya. Oke, baik. Putri, kita pribadi Putri. Mungkin ada jawaban yang berbeda dengan baca. Selain kita memberi teladan, suatu saat anak kita beri apresiasi. Siap, diberi apresiasi atau hadiah reward ketika anak-anak itu sudah disiplin. Yang kedua, siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Bu Siti, Bu Sri, Suciati. Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Kita bicara tentang murid. Guru, wali murid. Jadi pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah. Oke. Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua, atau murid itu sendiri? Bu Kusna, coba. Ada pilihan. Yang bisa mendisiplinkan murid itu orang tua, kepala sekolah, guru, atau murid itu sendiri? Tiga-tiganya kolaborasi. Oke, baik. Tiga-tiganya kolaborasi. Lanjut, nah, ini terjawab di sini. Apa sih itu disiplin? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman dan reward tadi. Lanjut saja sih. Nah, lanjut. Ini belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru hukuman itu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di sini kita mengatakan kita belum bicara yang membuat anak-anak itu disiplin, tapi ini yang konsep yang harus kita pahami bahwa disiplin itu tidak harus menghukum dan hukuman itu kalau perlu tidak dilakukan sama sekali oleh guru maupun oleh orang tua. Nah, ini masih teori-teori awal tentang bagaimana penerapan disiplin positif. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus disiplin yang kuat. Ini yang saya katakan tadi, bahwa merdeka belajar itu tidak berarti anak-anak bebas sembarang. Tapi ini loh, jadi filosofi Ki Hajar Dewantara banyak yang salah kaprah. Oh, enak ngomong hamba pada anak.
Itu sering saya baca ketika ada komentar-komentar gitu. Padahal yang dipahami, kalau kita memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa sebenarnya Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa murid yang merdeka itu setelah penguatan disiplin dirinya itu sudah kuat, maka itu dia menjadi bebas merdeka tapi terikat dengan disiplin. Bagaimana itu maksudnya? Jadi bocah itu udah kalau umpama di lapangan itu dicemur nih tanpa dia tahu peraturan sama sekali, bahwa kalau di lapangan itu memang luas tempatnya, tapi kamu harus ada peraturannya. Hari ini kita mau kegiatan apa? Ikuti kegiatannya dulu. Kamu bebas bergerak. Katakanlah kita boleh berjalan, umpama di lapangan boleh berlari, tapi kamu tahu bahwa kamu harus mengikuti kegiatan itu. Inilah artinya bahwa murid merdeka untuk bergerak atau melakukan apapun, tapi dia tahu norma-norma, tahu aturan-aturan, dan itu melekat kuat di dalam dirinya. Tadi makanya dikatakan siapa yang bisa melekatkan disiplin itu di dalam diri anak? Apakah anak itu sendiri? Apakah orang tua? Ataukah guru? Gitu ya. Disiplin diri memiliki motivasi internal. Artinya disiplin itu yang paling permanen. Apakah dari orang tua, apakah dari kepala sekolah, guru, atau diri anak sendiri? Kita bicara tentang motivasi internal. Internal itu berarti personal. Berarti artinya disiplin itu kira-kira paling pas itu paling kuat itu kesadaran sendiri atau dari karena peraturan atau peraturan dari orang tua guru. Kalau sudah bicara ini, iya betul. Yang paling tepat jawabannya bahwa yang bisa mendisiplinkan orang itu adalah dirinya sendiri, bukan gurunya. Kalau guru memang maringi peraturan tapi bocah wegah, apakah itu dia akan disiplin? Kalau dilihat gurunya manis, gurunya Mbak Titik hilang wes gitu. Itulah makanya diperlukan motivasi intrinsik gitu atau motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi motivasi ada dua. Tapi yang paling kuat adalah motivasi internal yang akan permanen. Mulai anak kalau sudah termotivasi internal, mulai TK sampai dia dewasa, tenang kejujuran kata-kata. Dia mau nggak jujur itu udah aku takut ya, karena itu sudah melekat. Tapi kalau motivasinya hanya eksternal, alah wong nggak ada Putri Win, nggak ada Bu Siti, nggak popo itu. Jadi karena motivasi kan dari gurunya. Lanjut saya sih. Nah ini merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Ini yang penekanan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bukan merdeka yang lepas bebas seperti burung di angkasa yang tidak bisa terikat, yang tidak terikat. Tapi ini anak harus diterapkan atau anak itu harus memiliki motivasi internal untuk cakap memerintah dirinya sendiri kepada budaya-budaya positif. Nah, nanti bagaimana caranya supaya budaya positif itu bisa menjadi bisa tercipta motivasi intrinsik atau motivasi internal dari anak-anak. Ini fotonya Bu Siti. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang luas, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya adalah motivasi dari dalam dirinya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana ya? Nah, sekarang kita coba mulai berpikir ke arah sini. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Jawabannya bagaimana kalau panjenengan? Pak Bu Yuni bagaimana? Ya tetap disiplin.
Iya. Oke, berarti itu motivasi intrinsik. Kalau Bu Ulfa bagaimana Bu Ulfa? Iya, oke. Motivasinya, gurunya keren-keren loh, sudah motivasi internal, intrinsik semua. Lanjut saya sih. Nah, ini Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 alasan motivasi perilaku manusia. Kita sadari atau tidak, motivasi perilaku manusia ini ada 3 alasan. Ini kenapa sih kurikulum sekarang pakai teori-teori barat gitu ya? Tapi sebenarnya kembalinya nanti kepada teori KHD gitu ya. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, diakui atau tidak suatu ketika kita juga ini perlu, gitu ya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau Bu Yuni tadi katakan, Bu Yuni akan datang tepat waktu, ada atau tidak ada kepala sekolah, dipuji atau tidak oleh kepala sekolah. Kira-kira itu namanya beliau itu menghargai diri sendiri tidak? Iya, orang akan segan ketika seorang guru menampilkan penampilan terbaiknya, disiplin, lak dawuh kalem, yo guru sesuai dengan guru. Maka dia sebenarnya menghargai diri sendiri. Orang lain, kita tidak perlu dipuji orang lain, tapi orang lain serta-merta akan memuji kita. Guru itu loh, Masya Allah. Atau mungkin anak-anak akan mengidolakan. Sangat guru yang paling disukai siapa? Saya paling suka sama Bu Heni. Kenapa? Bu Heni itu sholat baromah. Nah, itu namanya menghargai diri sendiri. Secara tidak langsung, maka orang lain akan menghargai kita. Jadi motivasi intrinsik atau kesadaran dari diri yang menampilkan diri kita yang terbaik itu sebenarnya bermanfaat, kembalinya itu kepada kita. Berbeda, ini kalau kita berbeda ketika kita aku tidak dihukum. Nah, ketika katakanlah peraturan itu lembeh gitu ya, maka akan mungkin datang tidak tepat waktu dan lain melakukan sesuatu yang memang sudah tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, maka yang terjadi kembalinya orang lain melihat kita seperti apa? Ya seperti yang kita lakukan. Beda dengan ketika kita memang ingin menghargai diri kita sendiri supaya sebenarnya bukan tidak bertujuan untuk dihargai orang lain, tapi serta-merta orang lain akan menghargai kita. Lanjut saja sih. Nah, ini bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif. Nah, tadi kita sudah bicara bahwa disiplin terbaik adalah ketika mencapai pada motivasi internal. Jadi bagaimana lalu? Bagaimana? Nah, ini budaya positif itu terbentuk dari lingkungan yang positif. Ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Nantinya ada peraturan yang mendukung keyakinan kelas kita. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nah, ini jadi disiplin yang diterapkan kepada anak didik itu melalui proses keyakinan kelas. Ini yang sudah kemarin ini yang saya terapkan di TK Candrabun. Ya semoga nanti memberikan kesadaran kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak ketika ketika dia ada peraturan itu tidak dibuat gurunya, buang sampah di tempatnya. Disiplin itu sudah ada tulisan-tulisan. Tanpa anak-anak kita ajak bicara, tanpa anak-anak kita pahamkan, tidak kita pahamkan, maka yang terjadi apa? Ya anak-anak namanya anak-anak ya. Walaupun ada tulisannya mungkin bisa buang. Tapi kalau ini jadi anak-anak awalnya disadarkan tentang konsep tentang bagaimana bertanggung jawab, bagaimana mandiri. Lalu anak-anak diajak musyawarah. Kamu mau sekolahmu seperti apa? Kemarin tuh saya dongengin dulu untuk
pemahaman kepada anak-anak tentang budaya-budaya positif yang mau saya terapkan di sekolah. Lah budaya positif ini mengacu kepada visi misi sekolah. Nih, lalu anak-anak setelah saya dongengi, saya ajak kesepakatan, saya beri setelah mendongeng, lalu saya tanya, kamu sekolahmu ingin seperti apa? Bu gurumu ingin seperti apa? Lalu saya kasih pemahaman tentang apa itu tanggung jawab. Kalau orang bertanggung jawab ini bagaimana? Apa itu setelah mainan dikembalikan? Jadi kata-katanya ketika kita kesepakatan kelas itu kata-katanya tidak merujuk kepada satu. Katakanlah kembalikan mainan, tapi anak-anak paham. Ini namanya bertanggung jawab. Ini namanya sabar. Ini namanya mandiri. Ini namanya peduli. Peduli itu bisa jadi dia peduli kepada orang lain, empati. Kalau temannya jatuh, jadi ini di anak-anak konsep itu dikuatkan ketika kita mendongeng, ketika kita memberikan pemahaman kepada anak-anak. Lalu anak-anak kita ajak bicara. Anak-anak sepakat tidak kalau ingin teman-temannya baik, anak-anak baik? Sepakat tidak kalau anak-anak TK Candrabuana itu menjadi anak yang bertanggung jawab? Sepakat? Yang sepakat angkat tangan. Jadi anak-anak kita ajak ngobrol di situ. Nah, nanti setelah ada kesepakatan, kita buat banner gini, lalu yang sepakat menempelkan karena anak-anak, kalau anak SD, SMP mungkin bisa tanda tangan. Jadi bagaimana kita membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani. Kalau anak TK, saya pikir apa? Kemarin saya bingung juga. Oh iya wes, tangan aja yang diberi nama. Nah, ini nanti penerapannya ketika anak-anak diingatkan, ketika dia ada sampah, dia santai aja. Nah, kamu kan kemarin sudah sepakat sama Ustazah, itu ada sampah. Anak yang peduli, bagaimana kesepakatannya? Ambil. Jadi kita ingatkan kesepakatannya, bukan nak buang sampah, nak mainan gitu. Jadi ketika anak mainan berantakan, loh kemarin katanya sepakat untuk bertanggung jawab. Lalu anak-anak ingat, oh iya bertanggung jawab berarti membersihkan mainan. Jadi kita mengingatkan tentang kesepakatan. Kita tidak menyuruh mereka. Tidak menyuruh mereka, ayo buang sampah, ayo rapikan mainan, ayo. Tidak, jadi ayo kesepakatan kemarin bagaimana? Jadi ini kan kesadaran dari dia sendiri. Oh iya aku ini namanya dia bertanggung jawab dengan kesepakatan. Oh iya aku ini sudah sepakat sama Ustazah. Kesepakatan itu dibuat bersama, gitu. Jadi inilah yang dikatakan kita menerapkan motivasi internal itu dengan cara keyakinan atau kesepakatan kelas seperti ini. Prosesnya seperti ini. Anak-anak dipahamkan dengan makna-makna budaya positif. Anak-anak ketika evaluasinya, penerapannya mengingatkan anak-anak tidak langsung spesifik. Pemerintah tidak memerintah, dia tidak merasa diperintah, tapi dia diingatkan. Kan kita sudah sepakat. Bagaimana kemarin kesepakatannya? Nah, ini pembentukan keyakinan kelas tadi prosesnya sudah saya bacakan bahwa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataan-pernyataan universal itu tidak spesifik kepada, katakan kalau kita membuat peraturan, peraturan kelas, buang sampah pada tempatnya, begitu, Bu Guru? Membuang sampah pada tempatnya, taat pada Bu Guru, begitu kan? Kita biasanya bahasanya. Lalu tenang ketika guru menerangkan, begitu. Tapi ini secara universal. Jadi mungkin menghargai, bertanggung jawab, lalu mandiri itu pernyataan-pernyataan positif yang universal, tidak spesifik kepada satu karakter yang mau kita bangun. Jadi satu tanggung jawab itu sudah mewakili banyak kegiatan. Peduli itu sudah mewakili banyak kegiatan. Inilah yang dikatakan pernyataan universal. Lalu dibuat dalam bentuk positif. Lalu keyakinan tidak usah terlalu banyak, tapi yang pasti budaya positif itu tetap harus dikaitkan dengan visi misi sekolah. Mesti setiap sekolah akan berbeda. Ini kebetulan visi misi saya yaitu tadi bertanggung jawab, mandiri, sabar, peduli, itu tadi. Ini prosesnya sama dengan yang saya ceritakan tadi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Karena saya ikutnya guru penggerak, ini yang digarap adalah kelas sebenarnya.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Jadi tidak peraturan dari tahun ke tahun panggas, aduh bener yo, mana ya itu tetap itu saja tahun depan itu. Jadi keyakinan kelas itu perlu ditinjau karena setiap tahun anaknya juga berbeda. Visi misi yo berubah. Visi misi itu kan tidak seumur hidup kan? Mungkin setahun mau berubah silahkan. Mau berubah per semester juga boleh. Ini bisa mengikuti untuk keyakinan kelasnya. Apa yang dibutuhkan? Jadi nanti anak itu kita tanya, yang kamu butuhkan itu seperti apa temanmu? Seperti apa ustadzahmu? Itu nanti bisa merubah keyakinan kelas yang akan kita buat, gitu. Monggo, lalu ini. Nah, kalau di sini di kesepakatan kelas di sini datang tepat waktu. Mencuci, mengucapkan salam. Ini yang biasanya saat ini saya katakan. Kalau di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah ini loh yang saya katakan tadi universal. Menyayangi itu berarti itu satu kata untuk banyak kegiatan. Jadi tidak memukul, menghargai guru ketika menerangkan, bisa jadi masuk di sini. Tapi kalau kita di situ sebelah yang A itu berarti kita anak-anak hanya beberapa budaya positif yang kalau sebenarnya 3 ini sudah mewakili banyak budaya positif. Lalu menurut panjenengan yang merupakan keyakinan kelas itu yang apa yang B? Dari yang saya jelaskan di depan tadi, Bu, yang saya sharingkan di depan tadi. Yang A apa yang B kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang tepat kata-katanya? Tertib, datang tepat waktu, anteng di kelas, tenang di kelas, menghargai guru, buang sampah di tempatnya. Kira-kira jenengan nantinya kalau membuat kesepakatan kelas itu yang A atau yang B? Yang B itu saling menyayangi, semangat belajar. Semangat itu kan dia bersemangat, antusias, menghargai guru bicara. Kalau dia ditunjuk dia mau menyelesaikan tugas, itu kan salah satunya semangat. Jadi kalau di situ dijelentah nih, kalau di sini sudah. Tapi kalau sudah kesepakatan kelas, anak-anak sudah terkonsep bahwa semangat itu isinya poin-poinnya ini. Kira-kira yang apa yang B, Bu? Kalau kesepakatan kelas yang paling tepat kita terapkan nantinya? Iya, yang B, oke. Nah, ini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan. Maka itulah. Jadi kalau katakanlah anak itu peraturan kelasnya tidak bisa jadi, sudah sepakat tapi anak-anak terus melanggar, itu berarti perlu dilakukan peninjauan. Jadi makanya saya katakan tadi peraturan atau keyakinan kelas itu bisa berubah sewaktu-waktu. Boleh anak-anak diajak, di-refresh lagi, diajak kesepakatan kelas. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa bentuknya hukuman, sanksi, atau berupa restitusi. Nah, kira-kira yang paling tepat kita terapkan di mana? Apakah kita perlu menghukum, atau sanksi, ataukah restitusi? Inilah perbedaannya. Nah, kalau hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak itu kalau dihukum mau tidak mau sakit hati mau boten. Yo, sama rame, nanti temannya semua dia dongak, tanggung masih anak sak bandel-bandelnya itu mesti sakit hati. Lalu sanksi atau konsekuensi, karena kamu menyobek buku temanmu, maka kamu harus mengganti kertasnya. Itu konsekuensi. Kalau menurut saya konsekuensi ini masih oke, karena dia harus bertanggung jawab sih, gitu ya. Jadi sesuatu harus terjadi. Ini saya katakan. Jadi kalau kamu memukul temanmu sakit, maka kamu harus bagaimana? Memberi obat. Itu adalah konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi itu. Kalau saya masih setuju untuk sanksi atau konsekuensi. Lalu restitusi.
Restitusi merupakan pilihan, jadi ada pilihannya. Anak-anak ditanya dulu kenapa sih kamu seperti itu, alasannya apa, lalu kamu memilih untuk apa, kamu ingin apa. Ini namanya nanti ada segitiga restitusi. Jadi kalau menurut Bunda yang paling tepat itu kita hukuman, sanksi atau restitusi. Anak ditanya dulu alasannya melakukan sesuatu, tidak langsung disalahkan, dijudge, oh kamu salah. Ini kalau hukuman itu dia merasa tidak nyaman, murid untuk jangka panjang dia merasa tidak nyaman. Tidak nyaman untuk murid atau anak jangka pendek. Kalau sanksi itu mungkin jangka pendek, tapi dia akan menyadari, oh berarti aku memang ya salah, maka aku harus mengganti kertas temanku seperti tadi. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Jadi kalau hukuman itu caranya menyakiti murid jangka panjang, kalau konsekuensi menyakiti katakanlah jangka pendek saja, tapi setelah itu dia akan menyadari kesalahan. Kalau restitusi itu menguatkan, jadi dia semakin, oh aku harus melakukan sesuatu ini, karena dia sama gurunya dihargai. Kamu ingin apa? Seperti tadi ya Bu, seperti kesepakatan kelas. Jadi anak itu dikuatkan betul. Jadi dikuatkan betul apakah yang akan kamu lakukan, supaya apa kesadaran itu tumbuh dari dirinya sendiri, tidak dari orang lain. Ini namanya restitusi. Lanjut sih. Tidak usah saya terangkan. Nah ini kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi atau sanksi itu netral sifatnya. Karena ya memang kamu salah, ya kamu harus bilang salah. Kamu menyobek kertas temanmu, ya kamu harus mengganti. Kamu merugikan temanmu, kamu juga konsekuensinya kamu juga harus, katakanlah dia menjatuhkan kue temannya. Loh nak, akhirnya kan temanmu tidak punya kue kan nak? Apa yang kamu lakukan? Dia memberi kue kepada temannya, ini jadi netral. Tapi kesadaran anak itu bisa jadi tidak tumbuh kalau dengan sanksi. Tapi dia bertanggung jawab. Tapi kalau restitusi dalam jangka panjang, anak itu akan tumbuh kesadaran. Jadi akan budaya-budaya positif atau nilai-nilai positif itu akan permanen di dalam dirinya karena dia sadar, oh aku salah. Oh sama guruku aku diberi pilihan untuk melakukan sesuatu yang bisa menetralisir kesalahan saya itu gitu. Nah, lanjut aja. Nah, inilah kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Manusia itu memang butuh kesenangan, butuh cinta dan kasih sayang, butuh kebebasan dan butuh penguasaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tengah butuh apa saya di situ? Tidak kelihatan saya. Pengakuan. Jadi ini 5 dasar kebutuhan manusia inilah yang sebagai seorang guru ini harus juga dipenuhi oleh seorang guru. Apa? Yang putih itu. Saya kok lupa. Tetap tidak kelihatan. Oh, tetap tidak kelihatan sebentar. Saya tidak kelihatan. Nah, ini lanjut, sudah lanjut nanti. Ini materinya saya share Bun, nanti ke panjenengan. Nah, Diana Gosen ini tentang restitusi dan dengan 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru itu bisa jadi guru yang penghukum, bisa jadi pembuat orang merasa bersalah, bisa jadi teman, monitor, dan manajer. Kira-kira guru yang tepat di posisi yang mana kalau menurut jenengan? Teman, oke. Ada lagi yang berpendapat lain? Kita tadi sudah belajar tentang kesepakatan kelas, tentang restitusi, segitiga restitusi. Ini kira-kira yang tepat di mana? Teman? Nah, ketika kita di tempat menghukum, ketika anak-anak itu salah, kita langsung menghukum. Lalu membuat orang merasa bersalah itu tadi,
samanya kok ndak ngesakne Bu Guru to kok panggaruane. Ini bahaya. Katanya ini paling bahaya. Saya dulu sering melakukan pada anak saya. Dek samanya kok ndak ngesakne, dia akan ya Allah, aku membuat kesalahan besar gitu. Ini nggak boleh. Ini yang paling berbahaya, justru lebih berbahaya dari penghukum, karena jangka panjangnya anak ini akan merasa ya Allah, aku ini bukan anak yang baik gitu. Saya menyesal sekali dulu pernah melakukan itu kepada anak-anak saya. Aku nggak kasihan tuh sama mama ini, panggar resek dilontok, panggar tergeti, ya ini loh, membuat orang merasa bersalah. Jadi anak akan merasa bersalah gitu. Lalu teman, ketika kita jadi teman, kamu bahasanya ketika kita menjadi teman itu ketika anak membuat kesalahan, ketika kita sama-sama menjadi teman, kamu boleh kok membuat kesalahan itu, tapi dalam jangka panjangnya dia tidak menguatkan bahwa dia harus menyadari kesalahannya. Ini adalah teman. Tapi ketika dimonitor atau manajer, sebagai manajer, katakanlah kepala sekolah, itu dengan teori-teori pendekatan yang menyadarkan kepada seorang anak bahwa dia harus mengetahui kesalahannya sendiri. Dia ditanya, kalau sebagai manajer, apa yang kamu lakukan? Tadi yang kamu lakukan sudah benar apa belum? Menurutmu. Jadi anak itu ditanya dulu, menurut dia itu seperti apa yang dia lakukan. Disadarkan dulu apa yang kamu lakukan, apakah sudah benar atau belum. Dia yang menjawab dulu, tidak gurunya langsung menyalahkan. Kira-kira kalau sebagai posisi kontrol kita sebagai guru, yang paling bagus yang mana? Di manajer ini yang paling tepat. Yang paling tepat di manajer kalau sesuai tadi kesepakatan kelas dan restitusi tadi. Tapi ini bukan suatu yang mudah menjadi seorang manajer. Nah ini kalau kita bahasanya ini sebagai penghukum, anak terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Ini kalau penghukum. Anaknya coba bayangkan ketika anak baru datang terlambat lanjut ketika jadi teman, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Ini masih ketika kita menjadi merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Bayangkan anaknya begitu kan, mengecewakan ibu. Lalu ini pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari pada murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid. Flat gitu. Jadi anak-anak tidak, gurunya dua kan sudah, anak-anak takut sudah. Jadi guru flat. Kenapa? Tadi apa yang terjadi? Jadi kita menggali dari sisi dia. Dari sisi dia yang menurut teman-temannya, mungkin menurut guru yang lain bersalah. Itu adalah ketika di posisi manajer. Bisa nggak? Kalau anak mungkin mukul temannya, lalu gurunya flat, kita jadi manajer. Ini butuh proses. Maka tadi merubah paradigma atau mindset berpikir. Lanjut di sini. Nah, restitusi ini tadi Bun, menanamkan disiplin positif pada anak. Jadi ini tadi sebagai ini kasusnya murid saya, ini anaknya kalau diterangin guru ini ngomong terus. Lalu pada saat penerapan segitiga restitusi itu, anaknya saya panggil. Saya mengingatkan dia tentang kesepakatan kelas. Kalau ada guru yang bicara, apa yang kita lakukan? Kemarin saya kebetulan bercerita tentang Simoni yang menghargai itu ya. Itu jadi harus menghargai. Lalu dia saya tanya, kenapa sih kalau kamu di kelas kamu kok bicara sendiri? Lah saya itu loh di rumah tuh nggak punya teman, dia bilang. Saya di rumah nggak punya teman. Aku bisanya punya teman ngobrol itu ya di sekolah. Makanya di sekolah ya dihabis-habiskan tuh ngobrol sama teman-temannya. Itu dia alasannya. Kita tahu alasannya. Lalu kita menguatkan dia bahwa ada waktunya kamu untuk bicara, ada waktunya kamu untuk
mendengar. Jadi itulah yang namanya restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga ketika dia kembali kepada kelas, dia tidak akan ngobrol sendiri. Walaupun sampai sekarang anak ini mungkin beberapa anak yang lain yang pernah saya terapkan untuk restitusi ini ya tetap ngobrol aja. Tapi semoga dengan kesepakatan kelas nanti ketika diingatkan itu motivasi intrinsik dia akan tumbuh dengan sendirinya. Nah ini langkah menstabilkan identitas ini, segitiga restitusi tadi. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Lalu semua perilaku memiliki alasan. Makanya kita perlu bertanya. Kalau orang salah itu bukan berarti dia tidak ada celah bahwa dia benar. Salah yo salah, wis sepora sama salah, wis ora nek bener titik oh gitu ya. Jadi pasti dia ada alasan kenapa dia melakukan itu. Lalu kita semua memiliki motivasi internal. Maka segitiga restitusi tadi bahwa penguatan motivasi internal itu perlu dilakukan. Nah ini, jadi yang dilakukan tadi ada keyakinan kelas, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Bu Guru paham kok kalau Bu Guru tidak mengatakan kamu salah, tapi menurut kamu bagaimana? Apakah kamu salah dengan melakukan itu? Jadi tidak guru langsung menyalahkan, tapi guru berpandangan positif ketika bertanya kepada anak. Ini segitiga restitusi. Nah, ini sampun. Jadi tadi yang saya katakan bagaimana penerapan budaya positif itu bisa menjadi bisa memiliki motivasi internal untuk melakukannya. Anak-anak bisa memiliki motivasi internal untuk melakukannya karena motivasi internal dari dalam itu lebih permanen daripada ketika motivasi itu hanya ketika ada guru, orang tua, kepala sekolah, mungkin orang lain. Mungkin ini kita sendiri juga begitu ya Bunda. Kalau motivasinya internal guru-guru, mungkin ada tidak kepala sekolah tetap tertib, ada tidak kepala sekolah tetap bertugas dengan sebaik-baiknya. Saya yakin semua guru yang ada di gugus 5 semuanya sudah memiliki motivasi internal untuk menjadi guru-guru terbaik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada salah dari kelak kata, mungkin mengganggu atau waktu mengambil waktu panjenengan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam bahagia, merdeka belajar, gitu ya. Ini salam kita, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tidak hanya guru penggerak, semua guru-guru semua pasti bergerak, tergerak. Semoga tergerak semua, lalu bergerak dan menggerakkan kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.